Nih, sebentar ini saya yang mau ngomong, saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih, Gitu. ya. Ini putusan nomor 4 PIT, ya. Silakan, Dengerin. gimana? Putusan nomor 4 PIT atas nama, ya, Hadi Saputra dan kawan-kawan, ya, termasuk ya Kak Sandi, ya Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa, ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan ya. Alat bukti yang di adalah persidangan kan. keterangan saksi di muka persidangan. Yes. Jadi apa yang di Sebentar, BAP itu? sebentar. Tunggu dulu, karena Nih, saudara ya. kita bilang apa yang di BAP itu Sebentar. nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini saudaraku. diuji. Ini Jadi diuji jangan ya. nomor-nomor. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya, gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Nah, lihat. kamu duduk. Orang Nih. itu orang tua. Duduk situ. Terdakwa, saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak. Kamu Terdakwa duduk aja Hadi situ. Saputra. Saya bacakan Saya yang dengar Sandi juga aja Kak deh Budek ya. saya gitu. Duduk aja situ. Jadi terkait Kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada bukan disebutkan BAP. dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa Halo. semua jawaban Mas, dengar yang dulu. ada di berita acara Dengar pemeriksaan dulu. kepolisian Gimana keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya si sudah papan ditolak tulis, putusan bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan mau paraf. masnya itu. Artinya, geleng-geleng nih sampai tidur-tiduran nggak akan terdakwa bisa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan terdakwanya tidak ada. Lalu kemudian hakim yang katanya mewakili ya suara Tuhan ya, kok bisa terdakwa saja tidak mengakui, saksi yang lain juga tidak pernah melihat langsung, kok bisa diputus? Itulah yang saya maksud. Makanya tadi Sebenarnya saya ada bicara, kesilapan hakim. Anda ini nggak nyambung-nyambung Hanya sih, saja, saya bicara gitu loh. Saya belum tahu apa Mas, pertimbangan hakim PK. Saya sudah bilang tadi Ya. mau 1000 saksi itu menilai tidak nilainya itu ada 1. kehilapan hakim ya, itu Gitu saya loh. tidak tahu apakah penyusunan PK-nya yang tidak sistematis atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya masih melihat sampai hari ini masih menyimpulkan bahwa persidangan tahun 2016 sudah fakti ya, tahun 2016 dan 17 atas nama 8 terpidana ada kehilapan hakim. Debat panas antara Tony dan juga Bung Pitra tentang masalah kasus Vina Cirebon, yang mana kemarin Mahkamah Agung memutuskan menolak PK terpidana kasus Vina Cirebon. Yang mana kita ketahui bahwasannya Bang Tony ini ya sebagai pengacara Peggy Setiawan yang waktu itu termasuk salah tangkap dari kepolisian ya, kemudian bebas. Kemudian ya Bang Tony ini juga termasuk ya membela para terpidana ya, karena Bang Tony menganggap putusan-putusan atau keterangan-keterangan baik dalam BAP semuanya itu banyak kejanggalan. Begitu juga dengan Bang Jutek ya. Dan tentunya ini dalam video tersebut Bang Tony menunjukkan data kepada Pitra Romadoni seperti apa datanya ya, seperti tadi. Debat terus. Dan pada kesimpulannya dari antara Bang Tony Bang Pitra ini ya, kalau Bang Tony membela para terpidana, kalau Bang Pitra tidak membela, tapi membela Ibtu Rudiana, yang mana Ibtu Rudiana itu sebagai kliennya. Kemudian untuk Pak Pedrik ya, iya Pak, kalau tersangka sudah batal di Prapit, itu ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Tetapi Pak, sudah dikeluarkan penghentian penyidikan berdasarkan perintah hakim pra peradilan ya. Untuk membuka lagi itu kan harus ada alat bukti yang belum pernah dipakai Pak pada saat menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Dan alat bukti itu dalam jawaban pra peradilan itu kami baca semua Pak. Hampir sama alat buktinya dengan sidang para terpidana pada tahun 2016 dan 2017. Kami lihat juga alat buktinya itu ada ijazah, ada apa namanya, ada kartu ini malah kartu pintar KIP. Sudah alat bukti. Makanya kan mudah sekali dipatahkan sebagai bukti
alat bukti yang dihadirkan itu dipertimbangkan oleh hakim prapit meskipun dalam sidang formil, dikabulkannya petitum nomor 5 diantaranya adalah tidak sah segala penetapan keputusan lebih lanjut ya oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka diri pemohon itu dikabulkan karena melihat saksi-saksi yang dihadirkan Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Akhirnya dikunci agar jangan main-main lah oknum penyidik itu menetapkan tersangka kepada seseorang tanpa ada alat bukti. Itu Pak. Terima kasih. Begini Saudara Tony ya, yang saya sampaikan di sini itu adalah bila seseorang tersangka ngajukan praper kemudian dikabulkan, tidak berarti dia tidak akan menjadi tersangka lebih lanjut. Dia bisa jadi tersangka tentu dengan bukti-bukti yang baru. Baru kan? Kalau Ya. alat bukti yang baru itu, jangan kita sesumbar di sini mengatakan sudah semua. Penyidik itu lebih pintar dari kita. Biar aja penyidik kalau dia merasa ada alat bukti, dia akan menetapkan tersangka, dia akan melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya, sebagai prosedur hukum. Tapi saya tidak mendahuluin, saya cuma mengatakan, jangan mengatakan bahwa dia sudah aman seumur hidup. Itu aja saya sampaikan, no. Saya tidak ada mengatakan bahwa tidak ada alat bukti. Saya bukan penyidik, mana saya tahu. Baik. Dan juga di situ Bang Tony juga berdebat dengan Bang Patrick ya tentang masalah pra peradilan tadi. Aduh, semakin rumit ya kasus Vina ini ya. Semenjak kemarin MA memutuskan menolak permohonan PK para terpidana. Menurut kalian gimana guys? MA menolak permohonan PK terpidana ini apakah sudah tepat atau mungkin nggak sesuai dengan harapan kalian? Maka teman-teman bisa komen di bawah dengan bijak ya, oke? Dengan bijak.